Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bapak harap seperti biasa, Bapak ingin kalian selalu bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran kali ini. Meskipun pembelajaran masih dilakukan secara jarak jauh atau biasa disingkat PJJ. Oke anak-anakku, seni budaya pertemuan ketiga tanggal 28 Juli 2020. Kali ini akan Bapak paparkan materi yaitu tentang bahan, alat, dan teknik dalam berkarya seni lukis. Mohon untuk anak-anakku semuanya disimak dengan baik karena pembelajaran kali ini akan Bapak lakukan di Google Classroom, dan untuk mata pelajaran prakarya pun sama nanti akan dilakukan di Google Classroom. Perhatikan dengan saksama dengan teliti. Langsung saja. Alat lukis pada umumnya yang biasa digunakan. Nah, ini adalah alat-alat untuk melukis yang biasa orang-orang gunakan. Nah, yang pertama adalah kuas. Tentu kalian sudah tahu ya kuasnya. Kuas itu ada berbagai macam jenis, jadi tidak hanya satu jenis, tergantung nanti teknik lukisan apa yang kita gunakan. Jadi disesuaikan dengan kuasnya, atau dalam melukis apa kita ini. Jadi semisal melukis wajah seseorang, tentunya kuas yang digunakan pun berbeda. Nah, yang berikutnya adalah palet. Nah, kalian tidak tahu palet itu adalah wadah untuk mencampur cat dari lukisan tersebut. Kalau biasa digunakan oleh pelukis profesional, paletnya seperti ini. Tapi kalau biasa kalian yang dari SD mungkin atau dari kelas 8 kemarin, mungkin paletnya itu berbentuk seperti wadah kan, tidak rata seperti ini. Jadi palet ini tergantung dari cat yang digunakan juga. Berikutnya adalah alat pembersih kuas. Nah, kalau alat pembersih kuas ini biasanya digunakan oleh para pelukis profesional. Seperti ini bentuknya. Tetapi kalau kita biasa alat pembersih kuas yang kita gunakan, karena biasa kita menggunakan cat air, jadi alat pembersih kuas itu biasanya hanya dari aqua gelas bekas yang biasa kita gunakan. Sama saja kok fungsinya, tapi kalau ini ada penyaringnya di sini, jadi bisa nanti kuas ini bisa langsung bersih. Oke, selanjutnya pisau palet. Nah, bagi yang tidak tahu, pisau palet ini mungkin agak sedikit aneh bagi kita semua ya, karena memang pisau palet ini digunakan oleh para pelukis profesional, karena biasanya digunakan untuk mencampur cat-cat dari lukisan tersebut. Karena paletnya rata, maka digunakan pisau palet untuk mencampur dari setiap warna yang kita tuangkan di dalam palet tersebut. Jadi seperti ini bentuknya, pipih ya, hampir seperti kalau biasa kalian melihat sendok semen. Nah, hampir seperti itu. Kalau ini bentuknya kecil sekali ya. Nah, selanjutnya yang berikutnya adalah easel. Easel ini bagi yang tidak tahu, ini fungsinya di sini nanti kita kasih kasih kanvas. Nah, di kanvas ini kita untuk melukis, kenapa harus menggunakan easel? Agar kanvas tersebut tidak lari-lari dan kita enak dalam melukisnya atau kita nyaman dalam melukisnya. Jadi fungsinya hanya untuk meletakkan kanvas di sini ya. Itu alat-alat dalam melukis ya. Yang berikutnya adalah bahan-bahan yang digunakan dalam melukis. Tadi alat, sekarang bahannya. Yang pertama tentu saja harus punya cat. Nah, cat ini banyak sekali jenisnya ya. Nanti kalian bisa cari sendiri di buku paket. Ada cat minyak, cat air, dan sebagainya macamnya. Kalian lihat saja sendiri nanti. Yang berikutnya adalah pastel atau krayon. Aduh, sorry, ini bukan pastel ya, tapi pastel. Atau biasa disebut juga dengan krayon. Kalian tahu ya, krayon ternyata bagus juga untuk melukis, tergantung dengan lukisannya. Yang berikutnya adalah pensil warna. Pensil warna pun bisa dikategorikan sebagai bahan dalam melukis. Selanjutnya, ini dia media bahan untuk melukis. Tadi alat, bahan, sekarang medianya. Yang pertama medianya itu kertas. Nah, kertas ini biasa kita gunakan sehari-hari, contohnya kertas HPS atau kertas buku gambar bisa digunakan. Yang kedua adalah kanvas. Nah, kalau kanvas ini materialnya berbeda dengan kertas. Kalau kertas itu dia terkena air akan sobek, kalau kanvas ini tidak.
Karena kanvas ini terbuat dari serat kain yang tipis, ya. Atau kalian biasa melihat kain berwarna putih, nah hampir seperti itu. Tapi kalau kanvas ini lebih lembut lagi dia. Makanya dia ketika digunakan untuk melukis menyerap warna dari lukisan tersebut, dan warna yang dihasilkan pun bagus, ya. Nah, ada juga media yang digunakan itu yang tidak lazim, contohnya seperti media tembok. Nah, itu juga bisa digunakan. Media tembok contoh dari hasil karya seninya apa? Bisa saja grafiti, atau tembok-tembok lukisan di kelas kalian. Nah, itu juga bisa digunakan sebagai media tempat melukis. Tapi yang pada umumnya digunakan kertas dan kanvas. Oke? Nah, langsung saja berikutnya adalah teknik dalam melukis. Nah, ada 5 teknik dalam melukis. Yang pertama teknik akuarel. Akuarel ini warna di dalam lukisan tersebut transparan warnanya, tipis warnanya, jadi tidak tebal. Nah, yang berikutnya adalah teknik plakat. Warnanya sangat tebal sekali, jadi di situ semisal warna merah, hitam, tebal banget. Beda sekali nanti lukisan teknik plakat dengan lukisan teknik akuarel. Yang berikutnya teknik goresan ekspresif. Menggunakan jari, kuas, atau pala. Jadi berupa goresan-goresan nanti bentuk lukisannya. Yang berikutnya teknik tebal dan berstruktur. Teknik tebal dan bertekstur. Nah, jadi dia tebal, tetapi di lukisan tersebut ada tekstur-teksturnya, semacam timbul gitu loh. Jadi warna yang dilukis di kanvas itu atau di media tersebut timbul warnanya. Jadi tidak, ketika dipegang oleh tangan itu terasa perbedaannya. Oh, tidak rata begitu loh di kanvas yang tersebut. Yang berikutnya adalah teknik timbul mozaik. Nah, ini berbeda lagi. Teknik timbul mozaik, bagi yang belum tahu mozaik, Bapak ingin menjelaskan, mozaik itu biasanya bentuknya kotak-kotak. Jadi mozaik ini diistilahkan dengan teknik tempel, tapi bisa diaplikasikan ke dalam lukisan. Jadi biasanya lukisannya tersebut kotak-kotak, lalu nanti semisal membentuk sebuah wajah. Nah, di wajah tersebut, di setiap detil warnanya kotak-kotak gitu loh. Nanti bisa kalian cari sendiri contohnya, ya. Oke, itu tekniknya ada 5. Nah, langsung saja, tugasnya adalah kalian mendeskripsikan lukisan berikut mulai dari bahan, alat, dan teknik apa yang digunakan. Nah, tugasnya di Google Classroom. Jadi nanti di Google Classroom akan Bapak upload 2 buah gambar lukisan. Hanya 2 saja, ya. Kalian tulis di situ mulai dari alat, bahan, dan teknik apa yang digunakan. Tekniknya tadi ada 5. Kira-kira lukisan tersebut teknik apa tuh? Alatnya kira-kira apa yang digunakan di situ? Bahannya apa? Oke? Tugasnya di Google Classroom. Bapak harap semua bisa mengumpulkan. Kenapa Bapak menggunakan Google Classroom? Karena lebih interaktif di situ, ya. Bapak akan langsung menilai hasil dari tugas kalian. Oke, cukup sekian pada pertemuan kali ini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Tolong buku paketnya dibaca untuk menambah wawasan kalian. Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.